Shalom, jumpa lagi di Klapo Sukacita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ada sukacita kami rasakan berada bersama-sama dengan Engkau Allah, Tuhan yang selalu peduli dan memahami setiap kebutuhan hidup kami, bahkan dalam mempertumbuhkan akan iman kami. Firman yang adalah santapan rohani dalam memberikan kami kekenyangan dan kelegaan serta kehidupan. Oleh sebab itu, berikanlah kami konsentrasi dan ketenangan dalam menikmati firman-Mu. Tuhan, hamba yang Allah percayakan untuk menyatakan akan isi hati-Mu, pakailah akan bibir mulut hamba-Mu ini. Lengkapi hamba dengan hikmat dan kosakata, tutur kalimat yang baik dan benar. Jangan menurut kekuatan dan kehebatan hamba, tetapi menurut kehendak Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih, kami sambut akan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai pada ayatnya yang ke-28a. Ayat 27 mengatakan kepada kita, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap dengan penuh ketekunan, kesetiaan, membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan ini diberikan tema, sebab untuk itulah aku datang. Ketika kita mau mengunjungi setiap daerah pada keluarga atau dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, selalu kita punya suatu tujuan, maksud dan rencana dalam suatu perkunjungan, dalam suatu perjalanan kerja kita, bahkan aktivitas kita, kehadiran perjumpaan dengan keluarga. Terkadang suatu tantangan, cobaan, ada yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Walaupun ketika diberikan tugas dan suatu perjumpaan ada dengan keluarga, betapa rasanya senang bisa menjalankan tugas dan berjumpa dengan keluarga. Satu perjalanan itu tidak dengan kemulusan, tetapi perjalanan yang dibarengi dengan tantangan yang seperti tadi telah disampaikan. Adanya kekecewaan, adanya keputusasaan, kalau ketika menghadapi berjumpa dengan persoalan yang sepantasnya tidak perlu untuk kita hadapi atau sepantasnya tidak perlu untuk kita lakukan, tetapi karena keterpaksaan harus kita hadapi dan lakukan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita melihat Allah yang adalah Tuhan kita yang hidup. Dia yang telah memberikan putranya Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini. Dengan kasihnya, sayangnya, cintanya, Ia hadir dalam dunia ini menyerupai manusia. Ia menjalankan tugas dan tanggung jawab, bahkan untuk menggenapi janjinya dalam merangkul umat supaya manusia yang adalah umat ciptaannya tidak mengalami kesesatan dan kebinasaan. Maka kehadiran putranya Yesus Kristus yang hadir dalam menjalankan misi visi Allah dengan waktu yang telah ditentukan, karena Allah lah ya sebagai penulis skenario cerita akhir penderitaan putranya Yesus Kristus, maka Ia harus menjalankan tugas misi visi penderitaan, tetapi Ia sebagai anak Allah yang memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat manusia. Ia sendiri memberitakan tentang kematiannya, maka Ia merasa terharu dan Ia mengatakan, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan?"
Ia terharu karena penderitaan yang akan ia jalani merupakan penderitaan yang sangat berat. Secara jasmani, ia tidak mampu dan tidak sanggup untuk menjalani penderitaan sedemikian. Maka, apakah yang akan kukatakan? Apalagi yang harus ia mau katakan kepada Bapa di sorga? Karena rencana Bapa yang harus menggenapi janjinya dalam merangkul umat-umatnya, dalam membuat relasi mereka antara sesama, antara mereka dengan Allah itu berjalan dengan baik secara vertikal dan horizontal. Penderitaan yang Yesus jalani dalam kerendahan hati juga, ia mengatakan, "Selamatkanlah aku dari saat ini." Ia meminta untuk penyelamatan, kalau boleh Tuhan selamatkan ia, lepaskan ia dari setiap penderitaan, kesengsaraan yang akan ia jalani itu. Tetapi ia berpikir kembali bahwa ia harus menjalani karena inilah yang Bapa inginkan. Sehingga ia katakan, "Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Maksud Allah, rencana Allah, dan tujuan Allah menghadirkan Yesus Kristus bukan hanya sekedar hadir saja, tetapi hadir untuk melepaskan setiap mereka dari setiap belenggu-belenggu dosa, dari setiap belenggu-belenggu apapun yang mengikat mereka dengan kuasanya. Karena ketika dia mati, dia bangkit, itu berarti dia bangkit dari antara orang mati. Dia memiliki kuasa, ia membebaskan semua ikatan-ikatan yang mengikat ia. Ia punya kuasa, dan kuasa itu juga akan dimiliki oleh manusia. Sehingga ia mengatakan, "Bapa, muliakanlah namamu." Ada kemuliaan di balik penderitaan, di balik kesengsaraan yang Yesus jalani. Di balik semuanya itu, kemuliaan terbesar yang Allah nyatakan lewat putranya Yesus Kristus. Berarti dia adalah Tuhan yang hidup, yang punya kuasa yang sangat luar biasa. Itulah sebab, untuk itulah ia datang dalam dunia ini. Maka terimalah Yesus Kristus yang telah hadir dalam dunia menyelamatkan saya dan pemirsa sekalian. Terimalah Yesus Kristus dengan selalu berharap dan bersandar hanya kepada Dia. Dan andalkanlah Dia, karena Dialah Tuhan yang punya kuasa, yang sanggup melepaskan engkau dan saya dari setiap unsur kuasa-kuasa kegelapan dan apapun yang melilit dan mengikat kita. Ada kemenangan yang Yesus akan berikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Untuk itulah engkau datang dalam dunia ini. Engkau datang untuk melepaskan kami dari setiap belenggu-belenggu dosa, dari setiap belenggu-belenggu apapun yang mengikat melilit kami. Engkau yang punya kuasa, maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamalah kami yang berada dalam kesakitan, bangkitkan kami dari tirai kesakitan. Berikanlah kami untuk mengimani Engkau dan terima Engkau Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Tuhan kami yang hidup. Lepaskanlah kami Tuhan dari setiap persoalan demi persoalan yang mengikat kami. Berikanlah kami kelegaan, berikanlah kami untuk tetap menaruh iman dan harap sepenuhnya hanya kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam mewartakan Injil Kristus lewat channel Klavos Sukacita ini Bapa. Bapak memberkati kru-kru dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka, ketekunan dan kesetiaan ada pada mereka. Bapak memberkati keluarga-keluarga yang ambil bagian dalam pelayanan, dalam menopang akan pekabaran Injil lewat channel Klavos Sukacita. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Allah yang hidup. Inilah doa kami. Amin.